Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi rapot digital. Kali ini kita akan mencoba input nilai harian dan nilai akhir di akun guru mata pelajaran. Pertama kita memilih pilihan Madrasah Aliyah untuk login, kita klik, lalu akan tampil username dan password. Setelah terisi username dan password, kita klik tombol masuk. Bisa di save supaya username dan password kita tetap terekam pada saat login aplikasi rapot digital. Sekarang kita sedang berada di beranda dari akun guru dan kita bisa lihat ada menu beranda. Di sini terlihat ada 30 siswa dari kelas, kebetulan ini akun dari Pak Abdullah. Beliau sebagai guru mata pelajaran dan juga mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas. Terdiri dari 30 siswa di kelas Pak Abdullah dan ada 1146 keseluruhan siswa Manpa Jakarta. Kali ini akan dibahas terkait dengan pengisian bobot dan KKM hingga nanti penginputan nilai harian dan nilai akhir. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru masing-masing mata pelajaran adalah menginputkan bobot dan KKM mata pelajarannya. Kita akan melihat bobot dan KKM dari mata pelajaran yang diampu oleh seluruh guru mata pelajaran. Ini terlihat mata pelajaran apa saja yang diampu, di kelas berapa sebarannya. Di sini terlihat dengan jelas. Untuk menginput bobot dan KKM, kita coba di sini untuk kelas 11 IPS. Saya coba di sini 11 IPS. Kita klik aksi atau tombol ubah, kita klik. Setelah kita klik tombol aksi untuk penginputan bobot dan KKM, ini adalah tampilan dari bobot dan KKM mata pelajaran. Di sini ada bobot RPH, rata penilaian harian, dan bobot penilaian akhir semester dan total bobot. Di sini RPH ditambah dengan PAS, itu total bobotnya harus 100% dan sudah ditentukan bobot RPH adalah 85 dan bobot penilaian akhir semester adalah 15%. Kriteria ketuntasan minimal ini pun sudah ditentukan. Untuk KKM di sini adalah KKM sekolah yang kita ketikkan. Untuk kelas 10 itu KKM-nya 70, kelas 11 itu 75 dan kelas 12 juga 75. Ini karena kita sedang menginput bobot dan KKM mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 11, maka akan kita ketikkan KKM 75. Ketika KKM ini kita inputkan 70 ataupun kita sesuaikan saja menjadi 75 untuk KKM kelas 11, maka predikat dari
KKM yang sudah kita pilih itu predikat A, interval atau rentang penilaiannya adalah 91 sampai 100, predikat B 83 sampai dengan 90, predikat C 75 sampai dengan 82, D 0 sampai dengan 74. Predikat A ini adalah tuntas sangat baik. Predikat B tuntas dengan baik. Dan predikat C tuntas dengan cukup. D tidak tuntas. Untuk beban jam pelajaran per minggu untuk mata pelajaran, setiap mata pelajaran itu harus disesuaikan dengan struktur kurikulum nasional. Jadi Bapak dan Ibu sebagai pengampu mata pelajaran itu harus mengetahui beban jam pelajaran per minggunya sesuai dengan struktur kurikulum. Kalau sudah terisi, maka kita klik tombol simpan. Maka dapat terlihat di bobot dan KKM mata pelajaran ini tadi yang sudah kita input sejarah Indonesia kelas 11 IPS dengan KKM 75. Setelah kita menginput atau mengisikan bobot dan KKM mata pelajaran, langkah berikutnya guru mata pelajaran akan menginput nilai harian. Kita klik input nilai harian, maka tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Kita klik ya pilihan mata pelajaran, maka akan tampil drop down pilihan dari mata pelajaran yang kita ampu. Di sini terlihat secara detail pilihan dari masing-masing mapel. Ada yang lintas minat, pendalaman minat, wajib A atau kelompok A umum, peminatan. Di sini terlihat dengan jelas. Kita akan memilih tadi sesuai yang kita sudah inputkan bobot dan KKM, kita pilih sejarah Indonesia kelas 11 IPS kelompok A atau wajib A. Setelah kita pilih sejarah Indonesia 11 IPS kelompok A umum, kita akan klik tombol cari, maka akan tampil detail sebaran kelas untuk mata pelajaran yang kita pilih tadi, sejarah Indonesia. Artinya guru mapel akan melihat detail sebaran kelas itu ketika memilih pilihan mapelnya, kemudian klik tombol cari. Lalu saya akan memilih kelas IPS 5 atau 11 IPS 5 dengan wali kelas Bapak Dr. Andes Solahuddin. Kita klik input nilai. Oke, ini tampilan input nilai. Di aplikasi sebelumnya, untuk isian KD, PH, remedial, KD, PH, remedial, project, praktek, portofolio, ini harus diinputkan secara manual. Namun, kini lebih dimudahkan dengan penggunaan import Excel. Kita klik import Excel, maka akan tampil pilihan untuk unduh template Excel. Kita klik unduh template Excel, maka dia sudah terunduh. Kita klik template Excel-nya. Nah, ini adalah template yang sudah kita unduh dari nilai harian. Format template ini tidak boleh ada yang
berubah. Artinya di sini dari program sudah diberikan sekitar 15 kolom untuk penilaian harian yang terdiri dari materi, nilai penilaian harian, lalu kolom remedial, project, praktek, portofolio. Oke, kita langsung. Format tidak boleh berubah. Sekali lagi tidak boleh berubah dari format yang sudah kita unduh dari aplikasi. Untuk materi, ini contoh saja. Untuk sejarah Indonesia, ini materi untuk penilaian harian 1. Ini kita tuliskan misalnya perang Adri. Ini kita klik dan blok, ini bisa seperti ini. Lalu nilai penilaian hariannya, misalnya kita pilih 82, lalu 84, ini bebas saja, 81, 83. Ini adalah nilai jadi ya Bapak dan Ibu. Ini sudah nilai sudah di remedial, sudah jadi seperti itu. Untuk keterampilan, jadi remedial ini tidak perlu diisikan lagi Bapak Ibu. Bagi anak-anak yang memang pernah remedial, mungkin datanya bisa Bapak dan Ibu simpan sebagai bukti fisik pelaksanaan proses pembelajaran. Untuk keterampilan, paling tidak kita isikan nilai salah satu dari ketiga pilihan penilaian, baik project, praktek maupun portofolio. Lebih baiknya setiap penilaian harian itu untuk nilai keterampilannya lebih baik tersebar. Untuk penilaian harian 1 misalnya keterampilannya adalah yang kita ambil project. Untuk penilaian harian kedua itu mungkin praktek. Untuk penilaian harian ketiga portofolio dan seterusnya. Ini kita pilih saja. Ini. Oke, lalu di sini perang di Ponorogo. Oke, untuk penilaian harian kedua, mohon maaf, ini saya hanya sebagai contoh saja. Bapak Ibu, ini disesuaikan dengan materi penilaian harian masing-masing mata pelajaran. Untuk nilai PH saya coba ini, lalu ini misalnya ini. Oke, ini contoh-contoh saja. Lalu di sini kita praktek perang di Ponorogo ini hanya 8 3 8 6 8 7 8 5. Oke, cukup 2 menurut saya penilaian harian ini yang saya contohkan. Lalu ini kita save
Bapak Ibu sekalian, kita save. Ini kita save ya, kita cari, karena ini saya menggunakan akunnya Pak Abdullah. Saya simpan semua hasil template yang sudah saya unduh itu di dalam folder atau foldernya Pak Abdullah. Maaf, tadi sudah saya save terlebih dahulu. Yes. Oke, kemudian kita kembali ke aplikasi. Ya, tadi sudah kita unduh dan sudah kita input nilai mapel sejarah Indonesia. Kita cari file yang tadi sudah kita isikan nilainya di folder template Pak Abdullah. Ini kita pilih template-nya, kita klik open. Setelah terpilih ya, tadi browse sudah kita pilih filenya dan kita open, maka tampilannya seperti ini. Sudah terpilih satu buah file template, kita klik simpan ya. Setelah klik simpan sampai muncul kotak berhasil, maka kita sudah bisa melihat tampilan dari penilaian harian dari mata pelajaran sejarah Indonesia. Kalau sudah tampil di masing-masing kotak nilai, maka kita scroll ke bawah, klik simpan. Ketika kita klik simpan, Bapak Ibu, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Dan ketika kita scroll ke sebelah kanan, maka akan tampil deskripsi secara otomatis dari masing-masing nilai yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya, kita langkah yang selanjutnya adalah input nilai akhir. Untuk input nilai akhir sama kurang lebih dengan input nilai harian. Prosesnya kita pilih mata pelajaran yang akan kita input nilainya. Kita pilih tadi sejarah Indonesia 11 IPS, lalu kita klik tombol cari, lalu kita klik input nilai. Nah, kita bisa lihat di sini secara otomatis ketika alur proses penilaian sudah sesuai prosedurnya, Bapak dan Ibu input nilai harian terlebih dahulu, baru input nilai akhir, maka akan tampil di jendela nilai akhir itu nilai RPH yang sudah kita inputkan sebelumnya itu sudah langsung tampil ya, Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat rata penilaian hariannya sudah kita dapatkan, dan ini juga nilai akhir untuk keterampilan karena ini berasal dari penilaian harian. Dan deskripsinya pun Bapak dan Ibu akan melihat ini setiap anak nanti akan memiliki deskripsi mungkin yang berbeda-beda karena kemampuan anak antara yang satu dengan yang lain mungkin saja berbeda. Ini contohnya atas nama Kamilah, dia deskripsinya memiliki kemampuan yang baik dalam perang di Ponegoro. Tapi di bawahnya ini Nisrina, dia memiliki kemampuan yang baik dalam perang Padri. Ini diambil dari nilai yang paling menonjol, materi yang paling menonjol dari penilaian harian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi ini mungkin Kamilah nih di penilaian harian 1 dia lebih menonjol materi, kemampuan menangkap materinya atau hasilnya dibandingkan materi di penilaian harian kedua, yaitu perang Padri. Dan Nisrina ini kebalikannya.
Jadi jangan kaget Bapak Ibu ketika mungkin nanti ada yang predikatnya C atau D, tapi di sini bahasanya mungkin memiliki kemampuan yang baik karena deskripsi ini menampilkan mana materi yang mendapatkan nilai yang paling menonjol di antara penilaian harian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengimport Excel. Nah, kita unduh lagi template nilai akhir. Makanya Bapak Ibu mohon maaf jika hanya template nilai harian yang diberikan kepada Bapak Ibu melalui link Google Drive. Sedangkan nilai akhir itu tidak diberikan karena template nilai akhir itu akan terisi secara otomatis deskripsi mata pelajarannya. Nah, seperti ini. Jadi setiap mata pelajaran akan memiliki deskripsi yang berbeda-beda untuk template nilai akhir. Makanya nilai akhir tidak diberikan secara menggunakan link seperti itu. Oke, di sini ketika sudah proses kita unduh, nah ini deskripsinya juga sudah langsung tampil secara otomatis dari aplikasi. Ini kita lihat berbeda-beda kemampuan anak. Di sini juga sama, keterampilan anak juga berbeda-beda, Bapak Ibu. Untuk pasnya kita pilih misalnya ada yang 82, mungkin 84, ada yang 89, ada yang 97 misalnya, ada yang 81. Oke, kalau sudah kita save kembali. Ini sama, di save-nya pun kita menyimpannya di folder yang sama seperti itu. Ini saya sudah dibuat otomatis, dia langsung tersimpan di template Pak Abdullah. Sudah langsung disetting di Google Chrome. Oke, tadi sudah kita simpan nilai akhir dari sejarah Indonesia. Nah, kita inputkan lagi dengan cara browse ya, kita inputkan. Nah, kita inputkan ke dalam aplikasi kembali. Itu langkahnya. Kita klik kembali template Pak Abdullah. Nah, di sini tidak terlihat tampilan file yang sudah kita edit tadi, yaitu nilai akhir. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita klik di sini all files. Nah, dia akan tampil. Dia tidak tampil, maka kita klik all file. Nah, untuk menampilkan seluruh nama file tadi XLX, XLS, ini tipe-tipe Excel gitu ya. Oke, ini sudah kelihatan. Kita pilih nilai akhir kelas 11 IPS 5. Kita pilih, lalu kita klik tombol open, tampil lagi Bapak Ibu di sini. Nah, kita klik tombol simpan sampai muncul berhasil, jendela berhasil, kita klik OK. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini langsung mendapatkan, nah, tampil nih nilai pasnya tadi yang sudah kita isi. RPH 83, nilai pas 82. Nah, nilai akhirnya 0. Predikat belum ada. Ini tetap karena nilai keterampilan diambilnya dari penilaian harian. Supaya kita mendapatkan nilai akhir dan predikat akhir untuk pengetahuan di rapot, kita klik sinkron nilai akhir. Ini wajib ya Bapak Ibu. Sinkron nilai akhir, kita klik. Nah, alhamdulillah, kita klik,
tampil jendela berhasil, kita klik OK, maka akan tampil nilai akhir dan predikat yang akan tampil di rapor. Oke, Bapak Ibu, nah, kita lihat dari 5 siswa, ini ada yang mendapatkan B, ada yang mendapatkan ya B, hampir mayoritas, dan ternyata ada yang dapat predikat C. Untuk predikat C, ini predikat C tuntas dengan cukup. Tuntas dengan cukup. Artinya ini tidak mempengaruhi dalam proses kenaikan kelas. Oke, Bapak Ibu, jika sudah sampai tampilan seperti ini, maka Bapak Ibu sebagai guru mapel ini sudah selesai melaksanakan tugas untuk menginput nilai mata pelajaran. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat membantu, memudahkan dalam pengisian input nilai harian dan input nilai akhir bagi rekan-rekan guru mata pelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.